Selamat datang di Semesta Sig Network Mythology. Aku, Saga Delphi, akan membimbingmu, wahai para demigod. Sebelum aku mengajakmu untuk menjelajahi Semesta Sig Network Mythology, ada baiknya tinggalkan semua persepsimu, harapanmu, dan keraguanmu. Karena apa yang akan kamu dengar tidak sesuai dengan realita kehidupan yang sedang kamu jalani. Kisah ini hanyalah legenda yang hanya ada di Semesta Sig Network Mythology, bukan sebuah kebenaran sejati. Apakah kamu sudah siap menjelajah? Kalau belum, kamu bisa mengakhiri kisah ini sekarang juga. Kalau siap, mari memasuki Semesta Sig Network Mythology. Semesta Sig Network Mythology bermula sejak triliunan tahun yang lalu, sebelum ada ruang, waktu, bahkan semesta itu sendiri. Terdapat sosok Maha Awal dan Maha Akhir yang sering kita sebut sebagai Tuhan. Namun, dalam Semesta Sig Network Mythology, sosoknya dikenal dengan nama Alpha Omega. Suatu ketika, Alpha Omega merasa sangat bosan karena sudah melewati kesendirian selama berjuta-juta tahun lamanya tanpa adanya interaksi. Akhirnya, Alpha Omega memutuskan untuk menciptakan 5 makhluk untuk menemaninya dan berinteraksi dengannya. 5 makhluk itu bernama Yama, Chaos, Ymir, Nu, dan Bumi. Mereka berlima lalu menyembah Alpha Omega dan menganggap Alpha Omega sebagai sang pencipta yang maha agung. Kemudian, mereka berlima menciptakan peradaban awal bersama Alpha Omega. Peradaban itu diberi nama koloni sejuta cahaya atau Million Ray Colony. Di dalam Million Ray Colony terdapat berbagai macam peradaban kecil yang dilahirkan dari kelima makhluk tersebut. Baiklah, sudah kuputuskan. Aku akan menciptakan peradaban mitologi Tiongkok, mitologi Jepang, dan mitologi Korea. Peradabanmu sangat bernuansa oriental sekali, Yama. Lihatlah peradaban milikku. Peradaban mitologi Yunani dan mitologi Romawi. Kamu terlalu mengagungkan politik dan intrik, Chaos. Tampak dari peradabanmu yang memiliki nuansa aristokrat. Lihatlah peradabanku. Peradaban mitologi Nordik, Celtic, dan Jerman. Mereka selalu berpesta. Tapi peradabanmu haus akan pertumpahan darah, Ymir. Jangan berbangga dulu. Lebih baik seperti peradabanku. Peradaban mitologi Mesir, Yoruba, Maya, dan Aztec. Mereka semua tenang dan damai. Tenang dalam artian sangat memuja piramida. Bukankah begitu, Nu? Baiklah. Kalau begitu, aku akan menciptakan peradaban mitologi Sumeria, mitologi India, mitologi 1001 Malam, dan mitologi Indonesia. Oh, sungguh peradaban yang kaya akan hasil alamnya. Sama seperti namamu, Bumi. Dan pada akhirnya, kelima makhluk ini disembah sebagai dewa tertinggi oleh masing-masing peradaban mitologi. Namun,
Ada apa ini? Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Tiba-tiba saja benda yang kubuat ini lepas kendali dan tidak bisa dihentikan. Wah, gara-gara benda ini muncul gejolak alam di berbagai peradaban yang kita buat. Bahkan muncul tayangan tentang terciptanya alam semesta di berbagai wilayah. Kalau tidak bisa dihentikan, kita semua akan musnah. Suatu ketika, Chaos menciptakan sebuah mesin waktu bernama Kronos yang mampu membelah semesta menjadi banyak. Semesta, tempat milion ray koloni berada, menjadi tidak stabil dan berada di ambang kehancuran. Kita harus lakukan sesuatu agar semuanya bisa selamat. Kalian semua ada gagasan, waktu kita tidak banyak. Apa boleh buat? Kita semua harus mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk menanggulangi bencana ini. Demi menanggulangi bencana tersebut, Ymir membuat jembatan antar semesta yang dikenal dengan nama Bifrost. Bumi memuat semua sejarah dalam sebuah buku yang dikenal dengan nama Legacy, demi menjaga garis waktu dan sejarah. Nu membuat sebuah bahtera yang dikenal dengan nama Ark, demi menyelamatkan peradaban milion ray koloni dari kehancuran. Dan terakhir, tugas paling berat dipikul oleh Yama, yang membuat sebuah sistem tentang siklus kelahiran dan kehancuran semesta, sistem tentang siklus kehidupan dan kematian makhluk, secara otomatis yang dikenal dengan nama Dark Century, atau kiamat itu sendiri. Dark Century adalah mesin pembunuh massal, kematian besar-besaran, kepunahan semesta, hancurnya jagat raya, tanpa menyisakan apapun, demi mengurangi banyaknya semesta yang diakibatkan Kronos. Namun, juga bisa berarti kelahiran baru, awal peradaban baru untuk segenap makhluk. Hingga sistem Dark Century aktif kembali suatu saat nanti. Tidak ada yang tahu kapan sistem Dark Century akan terulang kembali. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui kecuali Yama dan Alpha Omega. Sekali lagi, aku minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Gara-gara Kronos, semua jadi kacau balau begini. Kamu sungguh merepotkan sekali, Chaos. Masalah kita belum selesai. Masih ada masalah tentang multi semesta yang diakibatkan oleh penemuanmu. Lantas, bagaimana caranya kita menjaga multi semesta ini, ha? Sudahlah, Ymir. Chaos sudah mengakui kesalahannya. Lagi pula yang kita butuhkan sekarang adalah solusi, bukan mengungkit apa yang sudah terjadi. Aku sependapat denganmu. Kira-kira kalian ada gagasan apa untuk menjaga multi semesta ini? Tentu saja ada, Bumi. Begini gagasanku. Agar tidak terjadi kasus pembelahan semesta lagi, agar semesta ada yang mengawasi, maka Yama memutuskan untuk membentuk sebuah tim pengawas semesta yang dinamakan Watcher. Watcher terdiri dari 12 dewa-dewi pilihan Yama yang dilatih secara khusus demi menjaga keteraturan semesta dan membimbing takdir setiap makhluk. Sementara itu, Yama dan keempat makhluk lainnya akan bertindak sebagai pengawas multi semesta dan menjadi atasan Watcher. Mereka berlima kemudian dikenal dengan nama Kementerian Kuantum atau Quantum Ministry. Apakah kamu yakin dengan gagasan ini, Yama? Kita perlu memastikan gagasanmu, Yama.
supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak perlu khawatir, Aimir. Karena aku sudah memikirkan berjuta-juta kali kemungkinan yang akan terjadi untuk gagasan yang akan kusampaikan. Lagi pula, aku tidak akan menyampaikan gagasan yang hanya akan berakhir sia-sia. Baiklah, kalau gagasanmu seperti itu ya, Ma. Bukan gagasan yang buruk kurasa. Hanya saja tanggung jawab kita kepada Alpha Omega jadi semakin besar. Tanggung jawab ini sudah menjadi bagian dari alasan kenapa kita semua diciptakan, Bumi. Kalau gagasanmu bisa menjadi saran aku untuk menebus dosaku, aku akan menyetujui gagasanmu ini, Yama. Aku bersedia untuk menjaga multi semesta yang telah kubuat. Tidak sepenuhnya kesalahanmu, Chaos. Sudah sewajarnya kita berlima harus saling membantu untuk menjaga multi semesta ini. Era kekuasaan Quantum Ministry dan Watcher dikenal dengan nama abad kegelapan atau Dark Century, di mana nama dari abad tersebut diambil dari sistem pemusnahan massal milik Yama. Peradaban pun berlanjut. Dari abad sebelum Masehi atau Before Christ hingga ke masa sekarang, yaitu abad Masehi atau Anno Domini. Namun, setelah era Quantum Ministry berakhir, segala penemuan milik Quantum Ministry seperti Kronos, Bifrost, Legacy, Ark, dan Dark Century tidak diketahui lagi keberadaannya. Kecuali Bifrost. Hasil penemuan Aimir ini diambil alih oleh Watcher sebagai markas mereka dan beralih fungsi menjadi kafe yang dikenal dengan nama Cafe Bifrost atau Bifrost Cafe. Belakangan diketahui bahwa buku Legacy sudah berada di tangan 7 manusia yang memiliki pecahan garis keturunan dari bumi. Disinyalir pula bahwa kemisteriusan hotel bintang 5 bernama Kalas Hotel berasal dari teknologi Ark, bahtera penyelamat peradaban, hasil penemuan Nu. Konflik yang terjadi antara Onmyoji dengan Shinigami dalam perang Hyakkyageou juga berawal dari perebutan warisan Yama, yaitu Dark Century. Kisah dan konflik tentang hasil penemuan Quantum Ministry dari semesta Signet World Mythology ini akan terus berlanjut. Untuk itu, saya, Saga Delphi, sebagai Watcher terbaru akan membimbing kalian untuk menjelajahi kisah-kisah drama audio mitologi hanya di podcast Signet World Mythology. Sampai jumpa, wahai para demika.